Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Adik? Sudah di review, sudah di murojaah kemarin materi-materinya. Sekarang Kak Andi ingin mengajak adik-adik untuk belajar tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Kemarin kita sudah membahas tentang, sudah memperkenalkan tentang bilangan bulat, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Nah, sekarang ada juga kita sudah punya bilangan-bilangannya kan, dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Kemudian kita ingin mempelajari tentang operasi di bilangan bulat ini yang disebut penjumlahan. Maka di sini ada, tentu harus ada dua bilangan, misalnya bilangannya A dan B. A dan B-nya kita ambil dari sebarang dua bilangan di bilangan bulat, kita taruh sini, itu hasilnya tentu misalnya sebuah bilangan C misalnya. Maka kita ingin mempelajari gimana sih ini sifat-sifat penjumlahan di bilangan bulat ini. Yang pertama adalah sifatnya adalah dia tertutup. Apa maksudnya? Tertutup itu maksudnya kalau kita ambil bilangan A dari bilangan bulat, kemudian B dari bilangan bulat juga, C itu pasti berasal dari bilangan bulat, tidak berasal dari bilangan lain. Misalnya bilangan pecahan, misalnya nanti kita pelajari bilangan pecahan. Maka kalau kita ambil A sebagai bilangan bulat, B sebagai bilangan bulat, maka hasilnya C itu pasti bilangan bulat, tidak menghasilkan sesuatu yang lain. Ini yang kita sebut tertutup. Ini hendaknya kita bandingkan dengan misalnya kalau kita kemarin kita bekerja di bilangan cacah misalnya. Kita bekerja di bilangan cacah, kemudian kita ambil pengurangan misalnya 2 kurangi 5, ya kan? Maka 2 adalah bilangan cacah, 5 adalah bilangan cacah, tapi hasilnya kita tahu kalau ini kita ngerjainnya di bilangan bulat, maka ini hasilnya minus 3 kan? Ya kan, benar kan, minus 3. Maka kita lihat minus 3 bukanlah bilangan cacah, ini bukan bilangan cacah. Ini yang kita sebut tidak tertutup. Ini kita sebut tidak tertutup. Nah, tertutup itu kebalikannya. Maka kalau A bilangan bulat, B bilangan bulat, C adalah bilangan bulat. Kemudian sifat lainnya adalah dia memiliki bilangan identitas yaitu 0. Apa maksudnya bilangan identitas? Bilangan identitas adalah kalau sebarang bilangan ditambahkan dengan bilangan identitas, dia akan selalu menghasilkan bilangan itu sendiri. Sama juga, kalau ditambahkan dari kanan ataupun dari kiri, sama. Ini yang kita sebut bilangan identitas. Dia hanya istilah saja. Bilangan identitas hanya istilah saja untuk bilangan yang memenuhi relasi-relasi ini. Kita kasih sebarang nilai A dari minus tak terhingga sampai tak terhingga, kita masukkan A di sini, dia akan selalu menghasilkan A. Dan ternyata tidak ada bilangan identitas lain selain 0. Coba kita cek, A plus 1 tidak mungkin bisa jadi A. 1 plus A juga tidak mungkin bisa jadi A. Maka kita lihat tidak ada bilangan lain yang memenuhi sifat seperti yang dimiliki oleh 0. Maka 0 adalah bilangan yang spesial yang kita sebut bilangan identitas. Nah, kemudian sifat yang lain lagi adalah dia harus memenuhi komutatif, sifat komutatif. Apa maksudnya komutatif? Maksudnya adalah kalau kita punya sebarang bilangan A ditambahkan B, itu sama dengan kalau kita balik B tambah A. Jadi kalau misalnya 2 tambah 5, maka 5 tambah 2. Setiap kita bisa membalik seperti ini, berarti operasinya memenuhi komutatif. Tentunya ini kayaknya sangat gampang ya, tapi ini sangat penting sehingga matematikawan memberinya nama yang spesial yaitu komutatif. Kita akan mempelajari pentingnya ini nanti insya Allah. Nah, ada sifat terakhir yang dipenuhi oleh operasi penjumlahan yaitu disebut asosiatif. Apa maksudnya asosiatif? Maksudnya adalah kalau misalnya kita punya 2 kali penjumlahan seperti ini, kita bisa memilih apakah mengerjakan yang ini terlebih dahulu atau yang ini terlebih dahulu. Dengan kata lain, A plus B plus C, kita mengerjakan yang ini dulu, itu sama dengan A plus B plus C. Yaitu kita mengerjakan yang ini dulu. Intinya adalah sifat asosiatif bilang kepada kita, tidak peduli mana yang dikurung, itu kita langsung bisa sama dengan menuliskan seperti ini. Walaupun ada yang dikurung, maka kita bisa hilangkan kurungnya sehingga kita bisa menuliskan seperti ini karena dia asosiatif. Mau kita kasih kurung di sini atau kita kasih kurung di sini, itu
sama saja hasilnya. Maka sifat asosiatif intinya adalah kita tidak mementingkan urutan mana plus di sini yang dikerjakan lebih dulu. Baik, insya Allah adik-adik banyak latihan tentang sifat-sifat operasi penjumlahan. Kita berjumpa di edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.